Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alversoru. Kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Sama seperti api dipakai untuk membersihkan atau memurnikan, demikianlah pekerjaan Roh Kudus yang membersihkan dan memurnikan umat Allah. Yohanes Pembaptis menubuatkan bahwa Yesus akan membaptis orang percaya dengan api. Dengan demikian, baptisan api menunjukkan pada pekerjaan Roh Kudus yang memurnikan orang percaya. Mari kita temukan lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV dan terutama pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita jumpa kembali bersama saya Pendeta Ezra Surut dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi di Jakarta dan semua kru atau tim yang ada itu telah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan kalau program ini boleh sampai ke hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara, semua ini karena dukungan doa dan juga dukungan dana dari para pemirsa sekalian. Dan kami mengucap terima kasih untuk semua itu dan kita berdoa supaya Tuhan boleh pakai program ini memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kita sedang berbicara tentang doktrin Roh Kudus. Apabila dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya atau di episode-episode sebelumnya maupun yang akan kita bahas sekarang ini, kalau itu membuat atau membuat munculnya pertanyaan di dalam pikiran saudara, maka silakan kami berikan kesempatan kepada saudara juga untuk bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar kaca Anda dan tim Pijar TV akan dengan senang hati melayani atau menjawab pertanyaan saudara-saudara. Nah, saudara, kita sedang ada dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus dan dalam episode sebelumnya kita sudah membahas tentang simbol-simbol dari Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu disimbolkan dengan banyak hal. Kita sudah melihat bahwa Roh Kudus itu disimbolkan dengan burung merpati. Roh Kudus juga disimbolkan dengan angin. Roh Kudus disimbolkan dengan air. Ini 3 simbol Roh Kudus dan masing-masing dari gambaran ini itu mengajarkan
hal tertentu tentang Roh Kudus, entah pribadinya maupun juga karyanya atau pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan melihat simbol yang lain dari Roh Kudus. Itu simbol yang cukup terkenal, itu yaitu api. Ada lagu lama, api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, berarti roh Pentakosta, tapi kalimat pertama api roh suci, berarti Roh Kudus digambarkan dengan api. Jadi merpati, angin, air, dan juga api. Dan bahwa Roh Kudus disimbolkan dengan api, itu juga secara implisit nampak di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 yang mengatakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Padam, istilah padam itu jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus itu digambarkan sebagai api, makanya bisa padam. Ya, Herbert Locker itu mengutip kata-kata dari seorang yang namanya Campbell Morgan. Dia mengatakan, memadamkan mensyaratkan kehadiran roh sebagai api. Ya, maka jelas di sini bahwa memang Roh Kudus itu disimbolkan dengan api. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah pada waktu Roh Kudus itu disimbolkan atau digambarkan dengan api, itu apa maksudnya? Atau itu menggambarkan apa? Nah, kita perlu melihat ke dalam Perjanjian Lama. Pertama-tama bahwa api itu biasa dipakai untuk menggambarkan kehadiran Allah. Jikalau Allah hadir di hadapan Israel atau di hadapan seseorang, maka seringkali itu dia muncul dengan tanda api ini. Misalnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Coba baca. Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, malaikat Tuhan, the angel of the Lord. Seringkali malaikat Tuhan kalau tulis dengan huruf M besar, itu kan M besar ya, itu biasanya menunjuk kepada Tuhan sendiri. Ya, nah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Kehadiran Yahweh itu ditandai dengan munculnya nyala api. Keluaran 13:21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, ini tentang Israel yang keluar dari Mesir, jalan terus, tiang awan, tiang api. Nah, adanya tiang awan pada waktu siang, adanya tiang api pada waktu malam, itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Ya, kehadiran Tuhan disimbolkan dengan tiang api. Ya, jadi bahkan bukan hanya kehadiran Tuhan, tapi pribadi Tuhan sendiri. Ya, pribadi Tuhan sendiri sering digambarkan seperti api. Ulangan 4 ayat yang ke-24. Sebab Tuhanmu, Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Tuhan Allahmu adalah api. Ya. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah Allah api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kita bisa lihat bahwa pertama-tama ya, kehadiran Allah ya, kehadiran Allah itu muncul dengan api. Kedua, bahkan pribadi Allah itu digambarkan sebagai api. Ya. Maka di sini kalau kita melihat kemunculan Roh Kudus digambarkan sebagai api dan Roh Kudus muncul sebagai api, itu artinya menyatakan bahwa Allah sedang hadir. Ya. Makanya di Kisah Rasul pasal 2 yang ayat yang ketiga itu ketika hari Pentakosta Roh Kudus turun, bukan hanya ada tiupan angin keras, tapi ada juga lidah-lidah api. Berarti api, Roh Kudus turun dengan adanya lidah api. Kalau api itu menggambarkan kehadiran Allah atau pribadi Allah, dan Roh Kudus muncul dengan api, itu menunjukkan bahwa kehadiran Roh Kudus itu dianggap kehadiran Allah. Atau bahkan pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah.
Ya. Coba baca juga Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Ya, itulah ketujuh roh Allah. Ada obor yang menyala-nyala, itulah ketujuh roh Allah. Nanti soal ketujuh roh Allah itu kita akan bahas ya. Tapi pokoknya obor yang menyala-nyala itu dihubungkan dengan roh Allah. Maka sekali lagi, simbol api menggambarkan bahwa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Allah. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Maka kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, berarti ada Allah di dalam dirimu. Ya. Lalu api itu juga itu mempunyai fungsi untuk membersihkan atau memurnikan. Kalau kita sudah lihat atau belajar dalam episode sebelumnya tentang air ya, air untuk membersihkan. Tapi pembersihan itu bukan hanya dengan air, tapi juga bisa dengan api. Karena ada kotoran misalnya ya, kita kumpulkan kotorannya, lalu kita membakarnya dengan api. Berarti api memang mempunyai fungsi untuk membersihkan. Coba baca Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem Ya, dari tengah. perhatikan ya. Membersihkan kekotoran, menghapuskan segala noda. Berarti ini pembersihan, penyucian ini. Terus Darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. dengan roh yang membakar. Nah, maka ide tentang pembersihan noda, pembersihan kekotoran ini, itu dihubungkan dengan membakar. Tapi dibilang roh yang membakar. Maka memang api itu juga sebagai gambaran pembersihan atau pemurnian. Ya, itu api. Pada waktu Yohanes Pembaptis bicara tentang Yesus di Matius 3 ayat 11. Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air. Tapi ia yang akan datang, dia merujuk kepada Kristus. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka baptisan dengan Roh Kudus itu menunjuk pada momen pada hari Pentakosta. Ini kan Matius 3 ayat 11. Ini kan baru Yohanes yang ngomong. Kalau ia datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara lihat, akan. Berarti pada waktu Yohanes Pembaptis ngomong, itu baptisan Roh Kudus dan api ini belum terjadi. Baru akan. Nah, kapan baptisan dengan Roh Kudus ini terjadi oleh Kristus? Ini hari Pentakosta. Di mana murid-murid menerima Roh Kudus. Tapi apa yang dimaksudkan dengan api di sini, baptisan api. Nah, ini baptisan api ini berhubungan dengan pemurnian. Dimurnikan. Coba kita baca Maliaki 3 ayat 2 sampai 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan ya. Ia seperti api tukang pemurni logam. Untuk memurnikan, mentahirkan perak. Jadi perak, logam itu dimurnikan dengan api. Semua kekotoran dibersihkan sehingga menghasilkan sesuatu perak atau logam yang betul-betul murni. Ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus sebagai api, api itu memurnikan. Maka Roh Kudus digambarkan sebagai api. Selain tadi kehadiran Allah, tapi di sini ini berurusan dengan pemurnian.
Jadi seperti Roh Kudus, atau Roh Kudus seperti air yang membersihkan hati kita, yang kita bahas dalam episode sebelumnya. Roh Kudus juga seperti api yang membersihkan, memurnikan kita. Ya. Seorang namanya A.B. Simpson dalam bukunya The Holy Spirit, Power and From Height, dia bilang, seperti api yang memusnahkan sanga atau kotoran logam dan menghasilkan logam cair yang murni yang tak tercampur. Demikianlah Roh Kudus memisahkan kita dari kehidupan yang lama kita yang berdosa, membakar habis kita dalam hakikat dan kehidupan Kristus. Jadi, begitu api Roh Kudus hadir dalam hati kita, dia betul-betul membakar kita, ya, menyucikan kita, sehingga makin hari ini hidup kita ini makin baik, ya. Makin hari makin banyak kekotoran dosa hilang dari hidup kita. Tapi kalau kita makin hari makin buruk dan makin hari makin kotor, itu pasti ada yang error, ya. Tapi kalau betul-betul kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan Roh Kudus diberikan pada kita, maka pasti makin hari makin baik. Ada lagu lama, tambah hari, tambah cinta Yesus. Lalu ada bagian kalimat itu, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hidup dalam kebenaran. Tambah suci, tambah kudus. Ya, memang suci sempurna itu nanti kalau di surga. Tapi sepanjang kita di dunia, kita bergerak ke arah kekudusan. Bergerak ke arah kesucian. Kita bisa maju, 1, 2, jatuh lagi, mundur, maju 3, mundur 2. Ya, atau seperti gambaran begini. Dia start dari sini, sejak percaya Yesus, dia naik. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Naik, turun agak jauh. Naik lagi. Terus, turun. Terus. Jatuh bangun, maju mundur, naik turun. Tapi kalau ditarik grafiknya, ternyata mengalami kenaikan, bukan? Ini hidup Kristen yang normal. Kalau seandainya kamu lurus saja, terus itu ada yang nggak beres. Apalagi kalau makin ke bawah. Kalau ada Roh Kudus yang memurnikan kita dalam hati kita, kita pasti akan terus menanjak. Ya, maka hidup makin hari itu akan makin baik karena dimurnikan oleh Roh Kudus sebagai api. Api tanda kehadiran Allah. 1. Api itu memurnikan atau membersihkan. Yang ketiga, api itu menerangi. Ya, api menghasilkan terang dan itu menerangi. Maka ketika Roh Kudus digambarkan sebagai api, artinya dia menerangi hati kita. Ya, coba baca Efesus pasal yang ke-1, 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oke, sabar. Roh hikmat dan wahyu, itu Roh Kudus. Kalau saudara melihat episode sebelumnya, ya, kita sudah membahas soal nama-nama atau sebutan-sebutan tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus disebut sebagai roh hikmat dan wahyu. Sehingga waktu di sini dikatakan roh hikmat dan wahyu, ini Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu untuk mengenal Dia dengan benar, ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, Ia menjadikan mata hatimu terang. Ingat, sebelum kita percaya Yesus, hati kita ini gelap. Ya. Hati kita ini penuh dengan kegelapan. Tapi sejak kita percaya Yesus ada Roh Kudus, seperti api di dalam hidup kita. Maka teranglah hidup kita. Coba banding juga dengan Ibrani 6 ayat yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, oke. Mereka yang pernah diterangi hatinya, mendapat bagian dari Roh Kudus. Artinya mendapat bagian dari Roh Kudus itu membuat hati menjadi terang. Ya.
Nah, maka kita ini menjadi anak-anak terang. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka hati kita diterangi. Keempat, 1, 2, 3 itu menerangi. Keempat itu adalah memanaskan. Seperti api, dimanapun api hadir, maka itu memanaskan atau memberikan kehangatan. Terutama ketika orang mengalami kedinginan, ya, lalu seonggok api unggun itu bisa membuat kehangatan, ya. Maka di sini itu berbicara bahwa Roh Kudus menghangatkan kita secara simbolis, dan itu artinya seperti dia, ya, misalnya orang bilang, ya, kalau kalian dua misalnya pacaran tapi kamu jahat terus sama dia, ya nakal terus bikin ini sampai akhirnya kamu datang, sudah hati saya sudah dingin sama kamu. Artinya apa? Sudah nggak ada rasa lagi tuh, ya. Sudah dingin, ya. Nah, sudah dingin begitu, butuh api unggun tuh, ya. Yang menghangatkan kembali. Artinya di hati saya sudah dingin buat kamu, dia sudah kecewa sekali. Ya. Nah, kita itu juga dalam hidup kadang-kadang kita menjadi kecewa. Kita kecewa dengan banyak hal, bahkan orang sudah percaya pun bisa kecewa, kan? Ya. Saya sudah berdoa sekian lama, kok Tuhan kok nggak kabulkan doa saya, ya. Saya sudah rencanakan semua dengan baik, ternyata musibah ini terjadi. Orang banyak kecewa juga dengan Tuhan, ya. Hidup tidak berjalan, katanya diberkati, ternyata gara-gara ikut Tuhan malah masalah tambah banyak, ya. Orang bisa menjadi kecewa. Nah, disinilah pada waktu kekecewaan terjadi, hati kita itu seperti dingin, ya, seperti dingin. Dan kehadiran Roh Kudus itu memberikan kehangatan, dia membuang rasa kecewa kita, ya. Coba lihat Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pengharapan tidak mengecewakan, karena Roh Kudus dicurahkan. Jadi adanya Roh Kudus itu membuat atau membuang kekecewaan. Ada satu pengharapan yang sedang ada di depan. Itu menjadi pengharapan orang percaya. Bahkan dalam hidup ini kita menaruh harapan. Tapi seringkali harapan tidak terjadi. Kita bisa kecewa. Tapi Roh Kudus memberikan kehangatan. Artinya dia membuang kekecewaan kita dan menimbulkan kembali ada pengharapan yang baru, ya. Saudara pemirsa di rumah, mungkin ada kekecewaan yang ada dalam hati saudara. Ikut Tuhan, saudara harap begini, tapi kenyataannya seperti ini. Membuat saudara kecewa. Seorang ibu yang cinta Tuhan, ya. Setiap pagi bangun dengan suami berdoa, lalu mereka berangkat kerja. Satu pagi bangun dan berdoa, suami berangkat kerja. Baru berapa meter dari rumah, tiba-tiba kontainer datang dan melibas suaminya dan mati di tempat. Begitu mati di tempat, lalu ibu itu bertanya kepada saya, Pak Esra, setiap pagi saya bangun dan berdoa dengan suami, supaya dia jaga dan lindungi. Tapi saya mau tanya pada Pak Esra sekarang, waktu suami pergi dan kontainer datang mau menghantam dia, saya tanya, Tuhan di mana? Ini saya nggak bisa menjawab sesuatu secara masuk akal. Ini orang bukan bertanya untuk mencari tahu, tapi ini mempertanyakan. Di mana Tuhan? Ketika saya berdoa seperti itu, minta Tuhan lindungi, ternyata mati. Saya juga punya kenalan, suami istri, punya anak 2. Setiap hari berdoa untuk 2 orang anak ini. Mengasihi Tuhan, ya. 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki pergi ke Amerika, main ski di salju sana, dan hilang sampai sekarang. Setiap tahun mereka berdua suami istri pergi dan cari anaknya. Sampai hari ini tidak ketemu. Anak perempuan yang didoakan ternyata dapat jodoh dengan orang saksi Yehova. Dan kawin sama orang saksi Yehova. Dan bertanya pada saya, Pak, saya doakan anak saya tiap hari. Kenapa satu jadi saksi Yehova
dan satu hilang. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kekecewaan. Pemirsa di rumah, saudara juga mungkin pernah kecewa dengan Tuhan. Ada banyak harapan tidak terjadi. Tapi disinilah pekerjaan Roh Kudus sebagai api. Ya, dan dia akan membuat pengharapan kita tidak mengecewakan. Dan terutama pengharapan pada kekekalan itu tidak mengecewakan. Maka Roh Kudus sebagai api yang memberikan kehangatan di dalam kita. Sehingga sekalipun ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita, tapi hati kita tetap bergairah untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ketika hatimu sudah dingin karena berbagai macam kekecewaan, saudara perlu Roh Kudus. Minta Roh Kudus, api Roh Kudus itu menghangatkan hatimu kembali, supaya engkau kembali bergairah di dalam mengiring Tuhan maupun juga melayani Tuhan. Ya, itu Roh Kudus sebagai api. Lalu Alkitab juga punya gambaran lain tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus digambarkan sebagai garam. Ya, Roh Kudus sebagai garam ini mungkin agak jarang atau asing. Kalau Roh Kudus sebagai api kita tahu, api Roh Suci bakar hatiku. Oh, Roh Kudus itu api. Kalau Roh Kudus sebagai angin, kita tahu karena hari Pentakosta Roh Kudus itu ada angin. Roh Kudus sebagai air, tahu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh, mengalir berarti air. Roh Kudus sebagai merpati, kita juga tahu karena Yesus waktu dibaptis, Roh Kudus datang kepadanya dalam rupa burung merpati. Tapi Roh Kudus sebagai garam ini agak asing. Dan mungkin ada juga yang baru pernah mendengar ya, di mana ya ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu disimbolkan dengan garam. Nah, saya mau kita melihat satu ayat yang agak aneh memang ya. Ya, coba Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, setiap orang digarami dengan, mestinya digarami itu dengan apa? Garam. Harusnya digarami dengan garam ya. Kalau diterangi api oke. Digarami ya harus dengan garam. Tapi ini kok digarami dengan api? Itu maksudnya bagaimana digarami dengan api? Nah, ini memang ayatnya agak sukar. Tapi saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya begini. Setiap orang yang dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam. Nah, terjemahan baru Indonesia ini hanya bilang digarami dengan api. Sangat singkat terjemahannya. Itu agak membingungkan kita. Tapi kalau dikatakan dimurnikan dengan api seperti kurban disucikan dengan garam, nah ini mulai agak jelas. Nah, ini latar belakangnya bagaimana? Begini saudara ya. Di dalam perjanjian lama kan orang harus berikan korban. Ya, persembahan-persembahan korban itu diberikan kepada Allah, tapi korban-korban itu harus dikasih garam. Ya, coba lihat di Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi korban sajian harus ada garam. Ya. Korban ini mau diberikan, harus dikasih garam. Untuk apa? Menyucikan korbannya dengan garam. Nah, kalau kita melihat gambaran Alkitab tentang sifat manusia yang dalam dosa, manusia berdosa itu begitu rusak sehingga disebut sebagai daging. Kejadian 6 ayat 3, coba. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia itu daging. Mazmur 78 ayat 39. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu,
yang tidak akan kembali. Mereka itu daging, manusia itu daging. Manusia berdosa itu digambarkan sebagai daging. Jadi saya kasih gambaran gini. Di dalam perjanjian lama harus ada korban yang diberikan. Korban itu harus dikasih garam untuk menyucikannya. Di dalam perjanjian lama juga manusia berdosa itu disebut sebagai daging. Ya, manusia berdosa disebut sebagai daging. Nah, manusia berdosa yang disebut daging ini itu harus disucikan. Harus disucikan seperti korban ini disucikan dengan garam. Ya. Nah, kalau begitu, dengan apa kalau korban ini disucikan dengan garam? Dengan apa daging ini disucikan? Ya. Api. Api juga gambaran Roh Kudus. Maka seperti korban disucikan dengan garam, demikianlah manusia berdosa disucikan dengan Roh Kudus. Maka di sini perbandingannya garam yang menyucikan korban sebagai Roh Kudus yang menyucikan manusia. Ya. Maka Roh Kudus digambarkan sebagai garam. Coba baca kata-kata Loker. Menjadi digarami dengan api, menyeratkan pengaruh ganda dari roh. Pertama, sebagai api, dia membersihkan kehidupan orang percaya, melenyapkan semua kenajisan dan pembusukan. Kemudian sebagai garam, dia menjaga orang percaya tetap bersih, menjaganya hari demi hari dari kerusakan dosa. Ya, jadi di sini ada dua gambaran memang, api dan garam. Seperti api, simbol dari Roh Kudus yang kita sudah pelajari, demikian juga garam itu untuk menyucikan dan juga mengawetkan korban ini. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Maka Roh Kudus digambarkan dengan garam. Ya. Lalu selanjutnya kita melihat satu gambaran lain yang juga populer. Yaitu Roh Kudus digambarkan sebagai minyak. Ya. Dulu ada lagu, isilah minyak, minyak Roh Kudus. Itu lagu-lagu tua tuh ya, belum lahir itu lagu. Ya, minyak Roh Kudus. Maka Roh Kudus digambarkan sebagai minyak. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau ada pengurapan, itu yang selalu dipakai itu adalah minyak. Ya. Coba Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Ya, minyak dipakai untuk mengurapi, makanya disebut minyak urapan. Maka minyak dipakai mengurapi. Juga 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi Samuel menaruh minyak di atas Saul, lalu dibilang, inilah tandanya bahwa Tuhan mengurapi engkau. Tuhan mengurapi tapi dia taruh minyak di atas. Maka minyak itu sering dipakai sebagai atau dipakai di dalam pengurapan. Nah, saudara-saudara, kalau minyak itu dipakai mengurapi. Nah, tentang mengurapi ini, ternyata pekerjaan mengurapi ini itu ada hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Coba lihat Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan Allah itu Roh Kudus ada padaku. Lalu Ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. mengurapi. Roh ada padaku, mengurapi. Berarti mengurapi itu ada hubungan dengan Roh Kudus.
Ya. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Mengurapi dia dengan Roh Kudus. Mengurapi, ada hubungan dengan Roh Kudus. Maka saudara lihat, tadi minyak dipakai untuk mengurapi. Sedangkan mengurapi berhubungan dengan Roh Kudus. Maka tidak bisa tidak, minyak yang dipakai untuk mengurapi itu adalah simbol dari Roh Kudus. Ya, simbol dari Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika Daud diurapi dengan minyak, langsung Roh Kudus berkuasa atas dia. Ya, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud Ya. di tengah-tengah. Minyak dan mengurapi. Terus Di tengah-tengah saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. berkuasalah Roh Tuhan. Begitu Daud diurapi dengan minyak, Roh Allah, Roh Kudus berkuasa. Maka ada hubungan antara mengurapi, minyak, dan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus mengurapi dan disimbolkan dengan minyak. Ya. Jadi Roh Kudus disimbolkan dengan minyak menggambarkan tindakannya dalam mengurapi orang percaya. Maka Roh Kudus mengurapi kita semua yang percaya. Semua orang percaya diurapi dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita bicara simbol Roh Kudus sebagai minyak, itu bicara soal pekerjaan pengurapan. Nah, selain berkaitan dengan pengurapan, simbol minyak itu juga berhubungan dengan kekuatan atau energi. Kalau mobil nggak dikasih minyak, nggak jalan, ya kan? Maka kita punya BBM, bahan bakar minyak, itu memberikan tenaga, itu berikan kekuatan. Minyak itulah yang membuat api menyala. Jadi ada energi, ada kekuatan. Maka bicara soal minyak, bicara soal energi atau kekuatan. Oke, mari lihat Sakaria 4. Ayat yang kedua hingga ayat 6. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dan Oke, kandil ini tempat lampu ya. Ya, yang kalau saudara lihat kadang-kadang dia gini. Ya, ini di sini dikasih lampu nih, ya. Jadi aku melihat sebuah kandil, berarti tempat lampu. Terus, dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. ya, jadi ada tempat minyak. Oke. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semua ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan menunjukkan ada tempat lampu, lalu ada lampu-lampu menyala, ada minyaknya yang membuat lampu menyala. Lalu ditanya ini apa artinya? Nah, dijawab, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh rohku. Berarti sama seperti minyak ini yang menyalakan lampu-lampu ini, demikianlah rohku. Jadi lampu ini menyala, ini ada energi, ada kekuatan dari minyak ini. Maka demikian juga Roh Kudus itu memberikan kekuatan atau memberikan energi. Ya, Erik Sudarma dalam bukunya Mengenal Sang Penghibur, dia mengatakan bahwa ibarat minyak juga, Roh Kudus adalah sumber energi bagi umat Tuhan. Ya, jadi sama seperti tadi nih ya. Minyak ini menyalakan lampu-lampu ini, berarti ada energi, maka Roh Kudus juga menjadi sumber energi bagi umat Tuhan. Dialah yang memampukan manusia berkarya bagi Tuhan dan sesama. Pokok inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
minyak Roh Kudus yang memungkinkan dan memelihara nyala api kesaksian murid-murid. Jadi ini ada kaitan dengan pelayanan. Di Kisah 1 ayat 8 itu dikatakan, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka Roh Kudus itu akan membuat kamu, atau dia power, dia energi, sehingga kamu bisa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Maka kesaksian murid-murid itu bisa berhasil karena energi dari Roh Kudus seperti minyak itu yang menyalakan api. Coba bayangkan, murid Yesus itu hanya 12 ya. Tapi dalam 2000 tahun seluruh dunia dipengaruhi dengan pemberitaan itu. Sampai hari ini kekristenan, kalau kita mau hitung gabung Protestan sama Katolik, itu menjadi mayoritas di dunia ini. Dengan kata lain, bahwa dari 12 orang ini bisa menjangkau seluruh dunia ini karena ada energi dari Roh Kudus. Energi itulah yang mampu membuat mereka bertahan dalam segala kesulitan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Memberitakan Injil itu banyak kesulitannya, banyak tantangannya. Bahkan kita lihat bahwa para rasul semuanya mati syahid, kecuali Rasul Yohanes. Tapi semua mati syahid, tapi mereka bisa kuat. Misalnya Rasul Andreas, ya. Rasul Andreas menurut tradisi dia pergi beritakan Injil sampai di Ethiopia sana. Dan dia di Ethiopia dia memberitakan Injil sampai akhirnya orang menangkap dia dan mau menyalibkan dia. Mau menyalibkan dia, kalau Tuhan Yesus kepala di atas, kaki di bawah. Kalau Petrus dibalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi kalau Andreas, dia kayak begini. Rux de Cusata namanya. Tapi waktu Andreas mau dinaikkan ke salib, dipakukan di salib itu, dia bilang, sebelum naik salib, izinkan aku bicara dengan salib. Lalu dia bilang, hail the precious cross. Oh salib yang mulia. Sudah lama hati ini rindu bertemu dengan Sang Guruku Maha Agung. Sekarang oh salib, bawalah aku. Bawalah aku. Hati ini sangat rindu dengan Sang Guru. Dia naik di atas kayu salib dan sementara mereka menyalibkan dia, dia bisa menyanyi lagu-lagu pujian. Aneh. Dari mana kekuatan semacam ini? Ini pasti energi dari Roh Kudus yang dijanjikan Kristus dalam Kisah 1 ayat 8. Polikarpus, uskup Smyrna, ya, yang akhirnya dibakar hidup-hidup dalam nyala api. Tapi dia maju. Mereka mau ikat dia, tapi dia bilang tidak usah. Ya, dia menghadap api itu dengan sangat berani. 78 tahun. Dia bilang, kalau kamu tidak menyangkal Yesus, maka pedang ini akan memutuskan lehermu. Tapi dia bilang, 78 tahun aku kenal Yesus. Belum sekalipun dia mengecewakan aku. Apakah engkau mau menyuruh aku menyangkal Yesus di dalam waktu beberapa menit ini, detik ini? Kamu bisa memisahkan kepalaku dari tubuhku, tapi kamu tidak bisa memisahkan hatiku dari hati Yesus. Akhirnya dia dihukum dengan cara dibakar. Bahkan sejumlah orang di dalam kitab surat Ibrani pun disinggung bahwa ada orang yang digergaji. Ya, digergaji. Jadi digantung ini kaki di atas ini, kepala di bawah, baru digergaji dari sini sampai putus. Tapi anehnya kok mereka bisa kuat dan bertahan. Kekuatan dari mana? Energi dari mana? Itu pasti dari Roh Kudus. Jadi Kisah 1 ayat 8 itu berkaitan dengan misi. Murid-murid menjadi saksi sampai di ujung-ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus ini sumber energi dalam pemberitaan Injil, termasuk energi dalam menghadapi kesulitan di dalam pemberitaan Injil. Ya. Dulu pada waktu saya percaya Yesus pertama kali, saking semangatnya dan berapi-api mencintai Tuhan, saya pernah berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan hamba-Mu mati dengan cara mati martir, mati syahid. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan gak jawab. Maksudnya Tuhan diam saja. Setelah itu saya mulai baca-baca buku, cerita tentang bagaimana orang menderita. Ya, ada yang dicopot kuku satu-satu.
ada lagi yang dihukum. Percaya Yesus? Tetap percaya Yesus. Oke, maka coba angkat dua tangan begini. Tangan ini dihubungkan dengan satu kuda. Tangan ini dengan kuda sebelah sana, kaki kiri dengan kuda kanan, kuda sana, kaki kuda sini. Setelah itu diperintahkan kuda-kuda lari ke arah yang berbeda. Tarik sampai putus. Lagi hidup-hidup nih, copot itu kaki tangan. Ada lagi namanya hukuman disula. Disula itu disate. Jadi mereka membuat semacam kayu runcing dan mohon maaf itu dimasukkan dari lubang pantat sampai di leher. Hasil lalu dipajang-pajang di jalan. Ngeri sekali ya. Tapi saya sudah berdoa, terlanjur berdoa minta Tuhan mati martir. Saya jadi takut. Akhirnya saya satu hari datang berdoa, Tuhan kalau boleh biar mati biasa aja. Ya. Tapi Tuhan juga gak jawab juga. Jadi saya nggak tahu juga nih ya. Ini doa mana yang Tuhan terima? Sudah terlanjur minta jadi martir, ya sudah ditarik kembali. Tapi juga Tuhan nggak jawab-jawab juga, jadi belum tahu yang mana. Nah, tapi ya semoga yang kedua aja lah. Tapi kalau sampai yang pertama dan itu terjadi, maka dan kalau itu terjadi dan bisa, itu tidak mungkin karena kekuatan sendiri. Karena saya takut loh, ya. Tapi kalau bisa terjadi, itu kekuatan dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus inilah sumber energi dalam pelayanan. Khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang saudara sedang melayani, memberitakan Injil dengan segala macam kesulitan. Saudara mungkin sulit, sengsara, menderita, diancam, dianiaya. Tapi ingatlah bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Minyak Roh Kudus, sumber energi yang kuat di dalam pemberitaan Injil. Karena itu, itulah yang memberikan kekuatan kepada saudara. Dan itu jugalah yang menjelaskan mengapa pahlawan-pahlawan iman di dalam pemberitaan Injil bisa bertahan dengan cara yang tidak masuk akal kita. Ya. Tapi mereka sanggup. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan energi seperti minyak. Ya. Lalu saudara, ada lagi simbol Roh Kudus yang lain. Simbol Roh Kudus yang lain itu adalah anggur. Kita biasanya anggur baru tercurah, ya penuhi umatnya. Ya, anggur itu simbol Roh Kudus. Hanya memang tidak ada ayat yang secara eksplisit itu mengatakan bahwa anggur itu adalah simbol Roh Kudus. Ya. Hanya memang ada satu ayat di mana anggur dan Roh Kudus itu dihubungkan. Itu di Efesus 5 ayat 18. Coba baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini anggur dan roh dibicarakan bersama. Tapi tidak mengatakan bahwa anggur adalah simbol roh. Ini justru dalam perbandingan. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi kamu penuh dengan roh. Nah, walaupun tidak dibilang ini simbol, tapi kelihatannya ada sejumlah kesamaan. Karena jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa anggur dan roh itu dihubungkan? Karena kelihatannya antara orang mabuk anggur dengan orang penuh roh itu ada kemiripan. Ya. Di mana kemiripannya? Kalau orang mabuk anggur, dia dikuasai oleh anggur. Ya. Maka dia mabuk. Saya pernah lihat ada orang mabuk dan dia peluk tiang listrik dan dia rayu-rayu dan dia cium-cium belai-belai tiang listrik. Berarti dia sedang dikuasai oleh anggur. Ada yang mantan pemabuk? Ya. Ada? Ya. Kalau ada saudara mengerti apa yang saya katakan, ya kan? Ya. Dikuasai oleh anggur. Nah, sebaliknya orang yang dipenuhi roh artinya dikuasai roh. Jadi kesamaan antara mabuk anggur dan penuh roh itu adalah sama-sama dikuasai. Ada kesamaannya, ada bedanya. Kalau orang bedanya adalah orang mabuk anggur, dia hilang kesadaran. Tapi kalau orang dipenuhi roh, nggak hilang kesadaran.
Ya. Hari ini ada banyak orang mengklaim dipenuhi roh tapi hilang kesadaran. Sampai guling-guling buka celana pun dia nggak sadar, ya kan? Ya. Sejumlah persekutuan doa yang saya datangi, itu mereka dibagikan kain untuk dililit, khususnya perempuan, dililit. Kenapa? Karena nanti kalau dipenuhi roh, bisa aman. Kenapa? Karena kalau mereka dipenuhi roh, mereka guling-guling pakai rok, mereka nggak sadar rok itu terangkat apa segala macam, nggak tahu. Makanya dikasih kain supaya aman. Artinya bahwa bagi mereka dipenuhi roh itu sampai sadar, sampai rok terangkat pun nggak tahu. Ya, itu persis seperti orang yang mabuk anggur. Tapi itu jelas salah karena memang ada kesamaan antara mabuk anggur dengan penuhi roh, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau orang dipenuhi roh, fungsi akal budi itu tetap jalan. Kalau orang mabuk anggur, fungsi akal budinya tidak jalan. Tapi kesamaannya adalah sama-sama berada di bawah pengaruh. Seperti orang mabuk anggur itu di bawah pengaruh anggur, demikianlah orang dipenuhi roh, itu di bawah pengaruh roh. Nanti akan ada episode khusus waktu kita bahas soal dipenuhi roh. Itu apa sih artinya dipenuhi roh? Ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa anggur dan roh itu dihubungkan. Karena itulah pada waktu murid-murid Yesus pada hari Pentakosta dapat pencurahan roh. Orang-orang menuduhnya apa? Coba lihat Kisah 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, murid-murid lagi dapat roh, tapi dia bilang mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada hubungan. Itulah sebabnya orang menarik kesimpulan bahwa Roh Kudus bisa disimbolkan dengan anggur. Ya, bisa disimbolkan dengan anggur. Nah, pada waktu Roh Kudus itu disimbolkan dengan anggur, itu apa artinya? Ya. Gini. Kalau sebenarnya minum anggur itu nggak dosa. Ya. Minum anggur nggak dosa. Yang berdosa tuh kalau sampai mabuk anggur. Karena toh perjamuan kudus juga minum anggur ya. Tuhan Yesus juga bilang, akulah pokok anggur. Terus Paulus nasihati Timotius, berhubung pencernaanmu terganggu, jangan hanya minum air saja, tapi tambahkanlah anggur. Anggur juga bisa jadi obat. Ya, jadi minum anggur sendiri itu tidak dosa. Ada orang yang terlalu ekstrim sampai gak boleh, pokoknya minum anggur juga dosa. Enggak. Yang dilarang itu adalah mabuknya. Ya. Karena itu meminum anggur itu sesuatu yang umum. Pesta kawin di Kana pun Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Sehingga di kalangan orang Yahudi ketika anggur itu menjadi minuman, itu menjadi minuman yang menyenangkan dan minuman yang membuat girang, membuat sukacita. Maka ada ayat-ayat yang menghubungkan antara anggur dengan sukacita. Ya. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur itu bikin sukacita. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Anggur meriangkan hidup. Jadi rupanya kalau ada anggur itu bikin sukacita. Kalau anggur bikin sukacita, lalu Roh Kudus itu disimbolkan dengan anggur, artinya Roh Kudus memberi sukacita. Ya, Roh Kudus memberi sukacita. Makanya buah roh menurut Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Maka kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, akan ada sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan sukacita. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jadi tadi ayat-ayat yang kita lihat, anggur mendatangkan sukacita, kegirangan, ya, keriangan. Nah, kalau anggur simbol Roh Kudus, berarti Roh Kudus beri sukacita, itu satu buah roh. Ya, dan ayat-ayat itu adalah sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Dan dalam beberapa ayat yang lain, Roh Kudus itu dihadirkan bersama dengan kesukacitaan. Kisah 8 ayat yang ke-39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ada Roh Tuhan, ada sukacita. Kisah 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Sukacita dan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus dengan sukacita itu berhubungan. Anggur mendatangkan sukacita, maka Roh Kudus digambarkan sebagai anggur dan membawa sukacita. Ada lagu bilang, anggur baru. Itu gimana lagunya? Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Nah, dengan sukacita. Bagus sekali suaramu. Ya. Anggur baru menggambarkan Roh Kudus yang berikan kita hati sukacita. Makanya hidup di dunia ini, dunia memberikan banyak alasan untuk menangis. Tapi Roh Allah memberikan banyak alasan untuk sukacita. Ya kan? Makanya orang biar susah, sedih, tapi dia di sisi lain, dia bisa bersukacita. Makanya coba lihat ada firman bilang, berbahagialah kamu apabila kamu menderita berbagai macam pencobaan. Kok pencobaan kok bisa bersukacita? Berbahagia? Berbahagialah kamu karena sekarang kamu berduka cita. Bagaimana berduka cita kok berbahagia? Dunia ini dengan segala macam kesulitan bisa membuat duka cita. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati itu sumber sukacita. Maka orang bisa tetap bersukacita dalam penderitaan sekalipun. Makanya kita orang Kristen itu karena ada sukacita itu biarpun menderita bisa bersyukur. Ya kan? Bisa bersyukur. Sadhu Sundar Singh ketika dia dalam satu perjalanan lalu dia dirampok oleh orang. Pulang habis dirampok duitnya, dia pulang, dia ambil buku harian, dia bilang, Tuhan, hari ini aku bersukacita dan berterima kasih padamu. Pertama, karena mereka merampok aku, mereka merampok uangku, tapi tidak semua. Karena aku tidak bawa semua dalam perjalanan, yang lain masih di rumah. Tuhan, aku bersukacita dan bersyukur padamu, karena mereka merampok uangku, tapi tidak merampok nyawaku. Dan tiga, Tuhan, aku bersukacita dan bersyukur padamu, karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Wah, itu luar biasa. Ada sukacita walaupun habis kecurian, tapi bisa ada sukacita. Nah, itulah Roh Kudus digambarkan sebagai anggur. Ya. Oke, sekarang kita melanjutkan ke simbol yang lain. Roh Kudus juga disimbolkan dengan meterai. Ya, tahu meterai ya? Ya. Coba baca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus itu dianggap sebagai meterai. Satu ayat lagi, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu. Maka Roh Kudus itu simbolnya adalah meterai. Nah, kalau meterai pada zaman dulu itu bisa, kalau sekarang kan yang kertas segi 4, ada juga meterai online sekarang kan, ya. Tapi zaman dulu meterai itu bisa dibuat dari cincin raja. Jadi dia seperti cap. Jadi misalnya saya raja, ini di cincin saya ini ada capnya. Maka ini surat ini resmi, tak, itu asli. Ya. Atau juga bisa dibuat dalam bentuk besi. Dulu di kampung kakek saya itu namanya Martin Nge.
dia punya sapi banyak. Ya. Dia punya sapi banyak, lalu di setiap sapi itu ada cap MN inisialnya, ya. Dan itu dibuat dari besi yang dipanaskan di api. Setelah itu dia maka semua sapi itu ada MN, itu tanda milik dari Martin Nge. Nah, jadi meterai pada zaman dulu itu fungsinya apa? Pertama, menjamin keaslian satu benda. Benda ini asli, ini ori, bukan KW. Itu ada meterainya. Ya. Juga untuk tanda kepemilikan seperti tadi. Ini kalau ada di sapi itu ada tanda meterai ini, maka ini milik sah. Ya. Meterai itu juga pemberian kuasa atau kewenangan. Jadi misalnya saya mau ngutus kamu menghadiri konferensi di mana mewakili saya. Bukti bahwa itu sungguh-sungguh kamu mewakili saya. Surat pengantar ada, saya kasih meterainya. Ya. Itu asli. Itu betul-betul pemberian kuasa dan kewenangan. Dan juga menjamin keamanan. Nah, maka Roh Kudus disebut meterai. Artinya Roh Kudus itu adalah tanda bahwa kita milik Allah. Seperti ada meterai sebagai tanda bahwa sapi itu miliknya Martin Nge, maka ada Roh Kudus itu tanda bahwa kita ini milik Allah. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kamu, itu bukti kamu adalah milik Allah. Ada Roh Kudus dalam diri kamu, bukti kamu milik Allah. Nggak ada Roh Kudus dalam diri kamu, kamu bukan milik Allah. Jadi Roh Kudus itu sebagai tanda milik. Dan masih ada beberapa pengertian lain tentang meterai ini. Tapi itu akan kita bahas secara khusus tentang pemeteraian Roh Kudus dalam episode yang akan datang, ya. Nah, tapi di sini memang kita tahu bahwa Roh Kudus digambarkan sebagai meterai, ya. Lalu yang terakhir dari simbol-simbol ini adalah bahwa Roh Kudus juga bisa digambarkan dengan angka 7. Ya. Coba baca Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ketujuh roh Allah. Lalu Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah. Wahyu 5 ayat 6. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ada roh Allah itu dihubungkan dengan angka 7. Ketujuh roh Allah. Nah, saya pernah singgung dalam episode sebelumnya, ini tidak boleh diartikan bahwa Roh Kudus itu ada 7. Nah, kalau Roh Kudus ada 7, maka ini bukan Tritunggal lagi. Karena Roh Kudusnya 7, tambah Bapa, tambah Anak, 9. Ya. Maka di sini tidak boleh ditafsirkan Roh Kudus ada 7. Nah, harus diingat begini bahwa khusus kitab Wahyu, mulai dari Wahyu 1, 2, 3, itu masih harfiah ya. Tapi walaupun ada juga bahasa simbolis, tapi mulai Wahyu pasal 4 ke atas itu kebanyakannya adalah bahasa simbolis. Aku melihat seekor binatang keluar dari laut bertanduk 7 dan berkepala ini macam-macam, ada mata 7, tanduk 7. Itu semua tidak boleh diartikan secara harfiah. Ya, itu semua simbol. Terutama angka-angka itu simbol. Ya. Makanya termasuk juga angka 666 itu. Ini bukan angka harfiah. Antikristus itu angkanya 666. Maka orang alergi dengan angka 666 ini ya. Saya pernah ditelepon oleh seorang. Karena saya di gereja, satu gereja dengan ada hamba Tuhan yang lain, penginjil yang lain. Lalu ada jemaat telepon, Pak, itu penginjil itu macam apa penginjil hamba Tuhan model begitu? Kenapa? Kok coba Pak periksa coba HP-nya. Coba lihat 3 angka terakhir dari nomor HP. Saya lihat ada 666. Kenapa? Masa hamba Tuhan kok pakai nomor antikris? Ya. Kalau punya plat nomor mobil 666, itu mobil antikris. Ya. Maka orang menjadi alergi sekali mendengar atau melihat angka 666. Lalu, waduh, antikris. Dan ada juga yang terlalu jenius dalam tanda petik. Sampai berhasil menemukan angka 666 di segala macam tempat.
tulisan Coca-Cola itu loh, yang begini-gini bisa jadi 666 lalu ya Vodafone apalagi itu ya di Chrome ya itu juga tuh lihat baik-baik itu Amaris saya itu jiwa detektifnya terlalu besar ya kan sampai berhasil menemukan 666 di segala macam tempat. Tidak, angka 666 yang dikatakan gambaran angka antikristus ini angka simbolis. Lalu simbol apa? Nantilah kita bicarakan, kan saya bukan bahas antikristus sekarang kan. Saya hanya mau menunjukkan bahwa angka-angka dalam kitab Wahyu itu tidak harfiah. Maka ketika dibilang ketujuh roh Allah, itu bukan berarti bahwa roh Allah ada 7. Kalau kita tafsirkan roh Allah ada 7, namanya kita mengharfiahkan angka 7. Padahal itu adalah angka simbolis. Nah, kita ingat bahwa kita berhadapan dengan budaya sana, budaya timur, ya, bukan budaya kita. Yang semua angka itu biasanya ada artinya. Angka 1 itu simbol apa, angka 2 simbol apa, angka 3 simbol apa, sampai angka 40 itu ada simbol apa. Makanya kebanyakan angka 40 itu muncul ya. Oh, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, Israel di padang gurun 40 tahun, apalagi pokoknya banyak 40 itu angka simbol. Termasuk angka 7. Ya. Nah, angka 7 di sini itu biasanya ya, itu tidak harfiah ya, tapi simbolik, dan angka 7 ini adalah simbol dari kelengkapan atau kegenapan. Ya. Lengkap, genap, sempurna. Itu angka 7. Sehingga kalau dibilang ketujuh roh Allah, artinya apa? Bukan ada 7 roh. Artinya adalah roh Allah dengan seluruh kekuatannya dan seluruh kepenuhannya, seluruh kekuasaannya. Itu disimbolkan dengan angka 7. Itu artinya 7 roh Allah. Ya. Maka ketika Roh Kudus disimbolkan dengan angka 7, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu begitu hebat, begitu kuat, begitu penuh kuasanya. Ya. Oke, coba baca kata-kata dari Locker. 7 melambangkan kesempurnaan. 7 melambangkan roh sebagai kesempurnaan keilahian dan kesempurnaan pekerjaannya. Memiliki 7 mata, dia memiliki pemahaman yang sempurna. Memiliki 7 tanduk, dia memiliki kuasa yang sempurna sebagai 7 roh. Dia memiliki ketaatan yang sempurna sebagai 7 obor menyala. Dia memiliki kekudusan yang sempurna. Ya, lanjut Locker lagi. Sebagai roh rangkap 7, dia terkait dengan 7 gereja. Menunjukkan kebenaran yang indah dari aspek terpisah dari pelayanannya untuk setiap gereja yang terpisah. Dia tidak sama untuk semua, tetapi memberikan dirinya kepada masing-masing secara khusus, seperti seorang ibu memberikan seluruh dirinya kepada masing-masing dari 7 anak yang mungkin telah dilahirkannya. Ya, jadi ini adalah roh dengan kekuatan yang lengkap, kekuatan yang sempurna, kekuatan yang genap. Dan roh itu untuk 7 gereja, 7 juga sempurna, maka untuk seluruh gereja. Maka roh memberikan kekuatan yang begitu hebat terhadap seluruh gereja Tuhan. Itu makna dari angka 7 yang dihubungkan dengan roh Allah, ke-7 roh Allah. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat ada begitu banyak simbol-simbol dari Roh Kudus. Dan simbol-simbol Roh Kudus itu memberikan gambaran kepada kita seperti apa, bagaimana cara kerja dari Roh Kudus. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang minyak sebagai lambang Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan praktik minyak urapan? Apakah minyak urapan ini juga simbol urapan dari Roh Kudus? Iya, memang minyak urapan itu simbol dari Roh Kudus memang. Di dalam Alkitab. Kalau kita bicara Alkitab, tapi kalau bicara minyak urapan yang sekarang dipakai heboh-heboh di mana-mana, ya itu penggunaannya jelas sesuatu yang tidak benar. Ya, mengapa? Coba kamu baca dulu Keluaran pasal 30. Ya, Keluaran pasal yang ke-30 mulai ayat 29 sampai ayat 33. Coba baca judulnya dulu.
judul perikopnya yang diberikan lembaga Alkitab. Perikopnya mengenai minyak urapan yang kudus. Oke, jadi ini soal minyak urapan ya. Lalu mulai ayat 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel harus kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan harus itu kudus bagimu. Orang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dari ayat ini terlihat bahwa gini loh. Pertama, minyak urapan itu bukan minyak sembarang. Itu harus ada campurannya yang sudah diatur. Dan orang kalau buat sembarang, ya, itu diancam dengan hukuman mati. Jadi minyak urapan bukan minyak sembarang, bukan minyak bimuli yang kamu doakan langsung jadi minyak urapan. Ya. Kedua, minyak urapan itu dipakai untuk apa di Alkitab? Itu ada dua. Minyak urapan itu pertama untuk mengurapi imam Harun dan imam keturunannya, ya, imam-imam. Kedua, itu untuk mengurapi perkakas bait Allah. Benda-benda di rumah Tuhan. Ya. Lalu dikatakan kepada badan orang awam tidak boleh dikasih. Siapa yang membubuhi minyak itu pada badan orang awam itu harus dilenyapkan dari bangsa. Artinya dibunuh mati itu. Hukuman mati. Nah, sekarang apakah imam masih ada? Nggak ada lagi. Imam kita sekarang cuma satu. Yesus Kristus. Apakah perkakas bait Allah masih ada? Nggak ada. Jangankan perkakas bait Allahnya sudah justru tidak ada. Ya kan? Maka kalau imam tidak ada, perkakas bait Allah tidak ada, minyak urapan itu apa? Maka pada masa perjanjian baru, minyak urapan sudah tidak berfungsi lagi. Maka sebenarnya penggunaan minyak urapan pada masa perjanjian baru tidak relevan. Ya. Dan kalau berikan pada badan orang awam, dihukum mati. Nah, makanya sekarang praktek-praktek ini bikin minyak urapan, lalu pakai doa orang sakit. Nggak ada ceritanya di Alkitab tuh orang sakit dikasih minyak urapan. Kalau di surat Yakobus itu, kalau ada yang sakit, panggil penatua, pergi berdoa, oles minyak. Itu oles minyak, bukan minyak urapan. Karena apa? Minyak itu obat. Pada masa itu minyak itu obat. Tapi kenapa panggil penatua untuk kasih minyak? Karena gereja waktu itu miskin-miskin. Jadi satu gereja, misalnya kita nih satu gereja ada 50 orang ya, miskin-miskin semua. Gereja hanya mampu membeli satu botol minyak obat. Siapa pegang? Pak Penatua. Jadi kalau kamu sakit, ya panggil penatua, berdoa, oles minyak itu. Nah kalau sekarang, kan dulu tuh kan minyak kan obat. Tapi kan sekarang kan obatnya udah banyak kan. Panadol, apalagi ya, Bodrex, ya Sanaflu. Jadi nggak perlu minyak. Kan ada obat yang lebih bagus. Kedua, nggak perlu Pak Penatua pergi, karena toh kamu bisa beli sendiri. Dan kata lain, kalau kamu sakit, berdoa sendiri, ya kan? Boleh minta tolong dukungan doa, ya. Lalu pergi ke apotek, beli Sanaflu, dan minum, ya. Gitu. Nah, itu kontekstualisasinya seperti itu. Tapi itu bukan minyak urapan. Maka sekarang praktek-praktek penyembuhan yang memakai minyak yang lain, lalu dianggap minyak urapan, itu semua salah. Itu kalau masa perjanjian lama itu bisa dibunuh mati itu, ya. Nah ini harus diperhatikan, dan khususnya saudara yang tergila-gila dengan minyak urapan. Lalu menganggap minyak urapan itu sama seperti jimat yang kau bawa lalu taruh di rumahmu. Itu praktek perdukunan. Ya. Ada orang yang bahkan minum minyak urapan supaya katanya bersaksi, setelah minum minyak urapan itu ditabrak trek, tidak apa-apa. Ya. Untuk menjaga rumah dari serangan setan, maka di pintu-pintu kasih minyak urapan. Kamu tidak sadar, kamu telah terlibat di dalam perdukunan yang kelihatannya rohani, ya, tapi tidak alkitabiah.
Bahkan saya dengar ada minyak urapan juga yang diperjualbelikan. Maka orang sampai rebut-rebutan, lalu setelah itu dia dapat 10 botol minyak urapan. Kalau lu mau, ya ganti biaya capek. Ya. Nah, mulai seperti itu. Ya, nah itu adalah praktek yang menyimpang. Ya, karena itulah perlu belajar firman Tuhan. Makanya program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini dihadirkan bagi saudara. Saudara belajar firman Tuhan secara benar dan tidak gampang ditipu dengan berbagai macam pengajaran dan praktek yang liar yang sebenarnya tidak alkitabiah. Ya, karena itu bersyukurlah bahwa Tuhan menghadirkan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini buat kita semua. Dan kalau program ini sampai ada, itu juga tidak terlepas dari dukungan semua pemirsa. Dukungan doa, dukungan dana. Teruslah berdoa. Dan juga kalau Tuhan gerakkan saudara membantu Pijar TV supaya dapat membuat program-program ini terus ada dan terus memberkati banyak orang di Indonesia bahkan di dunia ini. Dan kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar kaca Anda, dan tim Pijar TV akan dengan sukacita melayani Anda, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan sambung pelajaran kita dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati saudara, dan saya, Pendeta Esra Soru, bersama dengan semua rekan yang ada di sini dengan seluruh tim Pijar TV, mengucapkan kepada saudara salam terang bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Dalam kitab suci dikatakan, Roh Kudus turut menciptakan alam semesta, di mana bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah ini berarti Roh Kudus mempunyai pekerjaan-pekerjaan khusus? Seperti bekerja secara aktif dan mendatangkan kehidupan bagi bumi yang pada saat itu masih berada dalam kacau dan ditutupi oleh samudera raya? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini.
Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.